dari mereka, meskipun mereka orang-orang kaya ya, terus orang kaya lah sudah saya bilang pokoknya di atas langit beratnya, tapi gaya hidupnya ya biasa-biasa aja gitu, nggak terus suka pamer di medsos apa semua. Orang yang pamer di medsos itu biasanya OKB. Salam Merver. Semangat Bang Rufa. Ya, terima kasih. Selamat siang, Mas Fuad Asari. Terima kasih sudah di dalam Bincang Alumni episode ke-14. Nah, kita sudah sama Mas Fuad nih sekarang. Gimana Mas Fuad? Halo, apa kabar Mas Fuad sekarang? Alhamdulillah saya baik, baik. Lagi di rumah sih saya. Oh iya Baik, iya. baik. Teman-teman yang lain Alhamdulillah. bagaimana di kantor? Alhamdulillah Mas, teman-teman sehat, baik. Ini ada satu sakit sih Mas, Bebe sakit. Pak COVID? Enggak usah. Belum tahu Mas, masih mau dicek. Tapi nggak berangkat ini tadi. Ini Mas Fuad Siapa? Gimana? lagi di mana Mas sekarang Saya ini posisinya? sekarang di Tangerang. Oh di Tangerang ya malah. Ya, di Tangerang. Ya, Tangerang sih maksudnya Tangerang. Dekat BSD, tapi enggak di BSD. Pinggirannya BSD. Tangerang Selatan. Beda ya? Ya, eh, Kabupaten Tangerang. Cuman lebih dekat ke Tangerang Selatan memang daripada ke Kabupaten Tangerang. Oh, berarti udah lama nggak di Pati Mas? Buat. Saya itu pindah sini pertengahan 2021, habis Lebaran. Oh iya iya iya. Lebaran saya pindah ke sini. Siap. Nah ini Mas Fuad. Jadi kan Hmm. eh, mungkin saya oleh-oleh sedikit ya Mas. Ya, ya. Mas Fuad. Jadi dulu tuh kalau nggak salah nih Mas Fuad nih kuliahnya di Kelautan Undip ya Mas. Angkatan Hmm. 2009 ya Mas? 2009. 2009. Nah, kemudian ini Mas Fuad bergabung dalam organisasi mahasiswa Kesemat ya, Ya. di kemudian menjadi Deporsi dan setelah menjadi Deporsi ternyata terpilih menjadi Presiden Kesemat yang ke-10 ya, Mas. Ya, Presiden ke-10. Nah, ini mungkin cerita sedikit sih Mas. Mungkin waktu di perkuliahan itu selain aktif di Kesemat itu dulu Mas Fuad aktif di organisasi lain atau ada kesibukan lain nggak Mas? Saya sebetulnya waktu itu kan oprek pertama itu ke Semat, KHKT kan. Saya ikut Hmm. KHKT, jadi terus setelah jadi anggota Kesemat, ya kan itu semester 3 itu kan ada oprek MDC itu. Hmm. Nah, saya ikut MDC juga. Gitu. Nah, Hmm. sudah ikut oprek MDC, sebetulnya tinggal satu langkah sudah jadi anggota. Hmm. Cuman karena saya kepilih jadi presiden Kesemat, ya saya nggak ngelanjutin MDC-nya. Udah Oh, sampai 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 lulus sudah saya cuma ikut Kesemat aja, nggak jadi ikut MDC akhirnya. Cuman saya statusnya masih anggota muda MDC, tinggal pelantikan aja sih kasarannya. oh, udah ini ya, udah apa ekspedisi koralium juga berarti. Koralium, itu koralium saya yang jadi seksi acaranya, yang nyusun konsepnya saya. Cuman ketika mau berangkat saya kepilih jadi ketua Kesemat, apa presiden Kesemat toh. Akhirnya ya nggak jadi MDC, udah Itu itu yang ceritanya. mutus. Oh, ya, ya. Nah, Itu dulu Mas Fuad sendiri yang apa namanya yang oh aku ya udah di Kesemat aja gitu atau ada teman-teman yang menyarankan wes ini Kesemat baik apa gimana Mas dulu? enggak sih sebetulnya kan kayak gitu itu kan pilihan yang bersangkutan. Cuman eh, saya memutuskan setelah MDC-nya nggak usah lanjut, wah aja sih nggak ada ini biar saya konsentrasi di satu jadi sematoh. Jadi presiden kan ya pasti sering dicari toh. Mana kalau saya kalah di pemilihan ya mungkin saya ya tetap lanjut MDC-nya. Cuman karena saya menang ya namanya tanggung jawab bagian dari resiko kan. Betul, Itu saya betul Mas Fuad. Mas kemarin tuh saya ini Mas nonton masih ingat ya Mas Fuad? Saya apa? nonton film dokumenter
yang disutradarai sama Mas Fuad dan Mas Sabto Pamungkas. Oh itu Eagle Award itu lama sekali itu. Iya, judulnya yang Dua ribu. Kampung Rob di Satu Kota tuh loh Mas. Ya itu kamu nonton sampai selesai. Sampai selesai 20 menit Mas. Itu gimana Mas ceritanya itu? Bisa I- jadi bisa bikin kayak gitu menarik loh Mas menurut saya Mas. Bagus. Itu sebetulnya sih tidak muncul dari saya ya. Jadi waktu itu saya lagi di kantor, terus Mas Sabto datang. Mas Sabto itu angkatan 2004, berarti kesempat angkatan berapa lupa saya. Dia alumni kan, datang ngajakin play, ikut kompetisi Eagle Award itu. Saya sih awalnya nggak begitu ngerti ya Eagle Award itu apa, tapi dia saya baca-baca, ya sudah, menarik juga. Karena kan kebetulan saya dulu waktu SMA, waktu kuliah itu sering pegang kamera dalam artian sekedar kok dokumentasi sehari-hari sih. Jadi ya menarik juga sepertinya buat film kan. Akhirnya saya apply dan seleksi juara 5 besar seleksi proposal film. Jadi ceritanya kita bikin proposal film, kita apply ke Metro TV kan, ke Eagle Award itu dari sekian ratus dipilih 5, 5 itu hadiahnya ya sekolah film di Metro TV sekitar beberapa bulan saya di Jakarta itu. Sekolah film diajarin bikin film dokumenter gitu. Nah, waktu itu temanya Indonesia Tangguh. Jadi intinya sih bagaimana kita resilient terhadap bencana-bencana yang ada di Indonesia. Jadi saya sama Mas Sabto ngangkat tema ROP itu. Karena waktu itu memang Kelautan Undip kan sedang kenceng-kencengnya penelitian tentang ROP di Semarang. Gitu. Makanya ada Pak Helmi juga tahu itu di filmnya. Iya ada Pak Ilmi sama Karena Pak salah Amin. satu, ya karena itu kan mereka berdua itu yang peneliti aktif tentang ROP di Semarang waktu itu. Tuh ceritanya itu. Itu sudah meninggal sayangnya itu yang tokoh utamanya itu Oh Pak iya siapa? iya. Yang tua itu. Pak yang bikin paut itu ya. Itu sudah meninggal. Oh iya iya. Hmm. Berarti sempat ke Jakarta Mas. Itu di training gitu berarti ya. Bikin film dokumenter tuh Mas Fuad sama Mas Sabto. Ya berdua kan tim loh itu berdua itu mulai dari bikin naskah, skrip, terus dasar-dasar film, sampai editing, terus belajar jadi kameramen, belajar jadi produser, itu mulai pembuatan film dari A sampai Z itu diajarin seperti itu. Dokumenter sih, film dokumenter. Hmm. Jadi setelah dari Jakarta baru balik lagi ke Semarang untuk ngambil filmnya ya. Ya, jadi kan ada prosesnya. Jadi 1 bulan di Jakarta untuk praproduksi, terus Hmm. balik ke Semarang, lokasi film Hmm. untuk produksi, habis itu balik lagi ke Jakarta untuk pasca produksi, untuk editing, scoring, dan lain-lain sampai tayang kan. Waktu itu sempat dipanggil di Kick Andy lah, iya iya, Kick Andy juga. Wis. Hmm, Keren. jadi itu cuman di bangku penonton sih, yang di depan Andi F. Noyayan ya tokoh film itu, Pak siapa namanya? Iya. Oh itu diundang ke Jakarta ya berarti ya. Ya, ya, ya. Hmm. Cuman korban juga, jadi kan saya harus mundur 1 tahun kayaknya saya kuliah mundur 1 tahun kan karena makan waktu kan sempat nggak ikut KKL, nggak ikut KKN, ada ngulang tak kuliah, itulah kayak begitulah konsekuensi kalau ikut-ikut begitu. Oh, itu kalau Oh, Mas Fuad ingat, itu berapa lama Mas prosesnya? Kalau Mas Fuad ingat itu ada berapa bulan bikin film kayak gitu? kalau produksinya sih cuma 2 minggu ya produksi di Semarang. Hmm. Eh, kalau itu prosesnya hampir 1 tahun, cuman bolak-balik mulai dari pendaftaran sampai selesai itu kick Andy itu sampai selesai kick Andy itu kurang lebih 1 tahun. Cuman ya nggak terus-terusan di sana enggak sih. Biasalah bolak-balik diundang terus ntar balik. Wih. Oke oke Mas. Nah ini denger kemarin dengar apa ya lihat lihat filmnya Mas Fuad tuh eh, di dalam prosesnya itu apakah Mas Fuad itu menikmati Mas waktu membuat film ini? Ya menikmati Secara karena pribadi. iya secara pribadi saya menikmati sih maksudnya Hmm. waktu itu saya
seneng ya pegang kamera, ngerekam kegiatan sehari-hari, apa bikin film angkatan kan. Jadi ya seneng aja di balik kamera bisa ngerekam mengabadikan momen-momen, terus malah saya jadi diajarin secara profesional untuk pembuatan film dokumenter kan. Editor saya, kameramen saya itu ya termasuk orang-orang yang terlibat dalam produksi film-film bioskop itu. Film tayang di XX1 itu, ya itu saya kenal beberapa orangnya kan dari situ. Jadi kalau saya mau melanjutkan karir mungkin ya ada jalan bidang film, karena ada juga beberapa teman finalis tuh melanjutkan ke situ, cuman mayoritas nggak lanjut aja sih. Bahkan yang menang juara 1 itu malah nggak lanjut. Oh iya malah. Ya, yang juara 1 itu dari Sidoarjo, Bahas Lumpur Lapindo itu, dia dapat kamera, dapat hadiah, terus pergi ke Perancis kan, bahkan. Tapi habis itu dia nggak lanjut mengenai dunia film malah. Malah yang lain. Iya. Tapi itu kan dari film itu kan apa ya? Maksudnya kan ceritanya kan cukup menyentuh ya Mas. Saya kan nonton itu. Iya, iya. Mas Uat sendiri waktu itu ada nggak sih kayak sesuatu pelajaran yang didapat setelah apa ya? Setelah memproduksi film dokumenter itu secara pribadi gitu, apa yang dirasakan? Atau biasa aja atau ya itu cuma film gitu atau gimana Mas? Enggak sih. Jadi kan karena kan saya tinggal di Kampung Rob itu kan sekitar 2 minggu saya tinggal di sana saat syuting itu, dan juga waktu riset ya bolak-balik ke sana, bahkan pasca riset juga saya masih ke sana kan. Nah itu yang saya pembelajaran yang saya dapat dari situ tuh bahwa kita harus survive terhadap segala kemungkinan buruk dalam kehidupan kita. Jadi kayak warga sana kan nggak ingin toh sebenarnya hidup atau dilahirkan di kampung yang terkena rob setiap hari. Tapi bagaimana, itu sudah menjadi takdir kehidupan, ya kita harus survive. Jadi mereka tetap survive, mereka mau nggak mau yang nguruk rumahnya, sampai rumahnya pendek, mau nggak mau ya memanfaatkan apa yang ada yang dibikin empang sehingga dia bisa ternak ikan, gitu ya tetap menjalani hidup apa adanya meskipun keadaannya sangat tidak menguntungkan. Bayangin aja itu kan setiap musim rob naik terus airnya, banyak nyamuk, lingkungannya nggak sehat, air bersih nggak ada. Tapi mereka tetap survive, nggak terus mengeluh apa bagaimana. Ya memang sebagian masyarakat akhirnya memutuskan untuk pindah ya, tapi ya manusiawi sekali. Tapi bagi yang nggak mampu pindah, mau nggak mau harus resilient, tahan terhadap keadaan. Iya, iya. Ya, menarik sekali sih Mas. Malah ada yang bikin tambak juga ya. Malah bikin paut. Paut, maksudnya ya tetap memikirkan kehidupan bermasyarakat lah, nggak terus apa? Nah ini Mas, ini menarik nih Mas. Apa ya, ngomong-ngomong tentang tambak nih. Ini kan kita nyambung ke ini ya Mas, sekarang ke bisnis ya Mas. Iya. Nah, ini dengar-dengar nih Mas Uat dulu sudah terpapar bisnis ini sejak sejak di bangku kuliah, itu benar nggak Mas? Iya betul. Jadi saya kan lulus 2014 wisuda. 2013 itu masih mengerjakan skripsi, saya sudah mulai terjun ke bisnis keluarga. Jadi tahun sebelum lulus sudah bolak-balik kan, waktu itu kan saya masih tinggal di Pati, rumah saya kan Pati. Bolak-balik Semarang Pati untuk memulai membangun bisnis keluarga, melanjutkanlah kasarannya. Itu memang sejak tahun 2013 sampai terakhir tahun lalu itu kan 2021 saya sudah nggak di manajemen perusahaan tahun lalu, itu mulai tahun lalu. Jadi 8 tahun lah ya saya di bisnis real ya, itu kita sebut bisnis real ya, karena manajemen suatu perusahaan kan. Dari 2013 ya Mas, itu ya? Iya 2013. Sudah mulai bisnis lah, bangun CV, terus bangun PT, terus cari permodalan, gitu namanya bisnis lah ya, salah modal ya. Ini menarik sih Mas, buat mungkin ceritanya pasti akan menarik buat teman-teman yang lain.
Jadi bener nggak Mas dulu tuh pernah apa ya waktu masih kuliah juga bela-belain itu untuk meminjam modal, mulai usaha untuk pinjam modal waktu itu masih Iya, zaman kuliah tuh. Iya, iya betul, bener itu. betul. Tapi kan tentu nggak terus saya sendiri ya, karena kan backup dari orang tua, karena ini bisnis lanjutan. Cuman Hmm. ceritanya bisnis ini mentok ketika dipegang orang tua saya. Pilihannya dua, ini mau dimatikan kalau saya nggak melanjutkan, atau Hmm. dilanjutkan tapi silakan ya lanjutkan kamu, ibaratnya begitu. Hmm. Jadi ya saya memutuskan untuk melanjutkan tersebut karena orang tua saya kan akhirnya kan keluar dari situ kok, dari bisnis itu, karena tinggal saya sendiri maksudnya yang incas gitu loh, incas Hmm. ke manajemen. Ya waktu itu karena namanya bisnis, terutama kan ya permodalan ya, akhirnya ya saya terus terang minjem bank waktu itu, menambah platform hutang untuk ekspansi usaha. Jadi hutang bank, saya belum ACC skripsi, saya sudah tanda tangan kredit di bank BRI waktu itu. Ya untuk ekspansi usaha keluarga tadi. Memang betul tuh, saya belum tanda tangan skripsi, belum dapat tanda tangan skripsi, tapi saya sudah tanda tangan kredit bank. Serius Mas. Serius, serius, saya serius di BRI waktu itu, BRI Ah, Pati. Betul itu. ya Allah. Oke, Ya, oke. bagian dari inilah apa namanya, perjalanan hidup kan, semua Perjalanan. ada fasenya lah. Gitu. Baik Mas. Ini mungkin boleh nggak Mas di apa ya? Kalau bahasa anak muda sekarang tuh di spill apa ya? Diceritakan ke Oh, teman-teman. ya, Sebenarnya bisnis apa sih sebenarnya yang pernah ya, dijalankan Mas Fuad? Terus hmm, itu model bisnisnya tuh seperti apa? Terus ya. pasarnya tuh apa gitu loh Mas. Ini mungkin teman-teman pengen tahu sih apa sih yang di apa ya? Diperdagangkan atau dibisniskan gitu. Seperti itu. Ini saya lihat kan udah episode 14 ya. Iya iya Berapa iya. sih? Saya ini 14 ya. 14 ini Sebelum-sebelumnya masuk ke 14. saya lihatin itu kayaknya yang pengusaha cuman Oki saja deh ya. Iya, Mas Oki aja. Baru Mas Itu Oki. dia Betul. bahas rental kan paling kan. Iya, Mas Renal. Sama sekarang jualan beras juga kan dia. Kalau kalau saya itu perikanan tangkap waktu itu. Jadi usaha perikanan tangkap kapal ikan lah, kapal ikan gitu dari tahun. Ya, dari orang tua kan sejak tahun 70-an mungkin bapak saya mah. Cuman waktu itu sudah tidak ekspansi karena bapak saya juga udah tua. Tahun 2013 saya ekspansi, saya tambah unit kapal gitu ceritanya. Jadi saya 2013 itu saya utang bank, saya bangun kapal, kapal baru ceritanya begitu. Namanya bisnis kapal ya, ya enggak, ya simpel aja sederhana sih. Kita membuat kapal, terus kapal melaut, pulang bawa ikan, kita jual, Hmm. ya sudah, kita dapat untungnya setelah dikurangi biaya perbekalan, sisanya berapa untuk kita gitu aja. Kalau boleh tahu dulu sampai ada berapa kapal, Mas? Jadi waktu bapak saya itu kan kapalnya 3, terus waktu saya masuk saya tambahin 2. Tuh. Nah itu terus, tapi sekarang kapal bapak saya yang 3 itu karena sudah tua ya udah saya jualin semua, udah nggak efisien. Ya Hmm. salah kalau kita ibaratnya punya rentalan mobil, kalau mobilnya kuno kan ya banyak rusaknya toh, nggak efisien dalam bekerja, ya kita ganti aja yang baru. Itu waktu itu. Sekarang kapal saya sih 2 lah, 2 menjelang 3. Ya ini udah nggak incas ya sekarang ya, udah nggak Oh megang, iya, iya, udah setahun iya, terakhir. iya, iya, siap, siap, siap. Itu Oke, saya nggak nggak apa-apa, Mas. megang. Nanti kita bahas yang lain. Tapi sebelum ke sana, ya memang pengen apa ya, sedikit tahu lah apa Ya, sebenarnya ya, eh, bisnis sebelumnya itu seperti apa. Nah, ya, ya, betul betul itu. Perikanan tangkap kan. perikanan tangkap ya. Kebetulan tuh kemarin saya ke Banyuwangi, Mas, ketemu Oh Mas iya lah. Yoga. Juga, Hmm. Bro. Ya, 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 Ketemu bro. terus Saya pernah ketemu. ya ngobrol sedikit itu terus Mas Yoga tuh nyeletuk bilang, "Iki wingi Mas Wat ke sini." Itu kapalnya bersandar di situ di Banyuwangi. Oh, itu ya kegiatan itu ya berarti ya perikanan tangkap Ya, juga ya. jadi kapal saya itu kan melautnya di Samudra Hindia. Hmm. Samudra Hindia kalau pulang bongkar bongkar ikan ya di Pelabuhan Tanjung Wangi. Kamu di mana? Muncar.
Iya, saya di Muncar. Kalau bongkar ikan di Tanjung Wangi. Tapi kalau ada kerusakan, saya biasa perbaikan di Muncar. Oh, Jadi memang waktu saya masih incas di manajemen, saya sering ke Banyuwangi, sering ke Muncar, gitu. Untuk ya itu ngurusin kapalnya itu. oh iya 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 iya. Iya. Ya memang Siap pernah siap. ketemu Yoga Fro sih beberapa kali kan dia kan sana. Nggak tahu sekarang ditambang Hmm. tambang emas kayaknya. Iya di Bukit Tujuh di sana juga Itu di kan? Banyuwangi. Ya, ya Di Banyuwangi. tahu saya. Terakhir waktu ketemu saya sih dia masih di Kalimantan, di Oh iya di Batubara, cuma Kalimantan. tambang emas kayaknya dia. Hmm, 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 hmm. Siap, Oh, siap. dia udah Nah masuk ini ini kok ya, udah masuk bincang alam nih. udah Mas Yoga tuh malah episode awal-awal loh Mas. Episode 2 apa 3 gitu. Betul, betul, betul. Ya, Iya Mas. ya begitu Mas Pak. Kamu ini semester udah lulus kamu ya? Saya baru selesai sidang Mas kemarin. Oh, kamu angkatan berapa? Ya, 17. Baru Enggak. Oh, 2017. lautan 17. Terus minggu lalu baru selesai sidang. Berarti udah 5 tahun Baru lebih. 5 tahun ya, 5 tahun pas Mas. Nah, lama-lama. Ya Mas. Bulan depan wisuda insya Allah. Oh, berarti udah selesai sekolahnya ya. Ya bagus lah. Udah. Saya itu juga 5 tahun sih. Saya juga 5 tahun. Tapi karena salah Oh, satunya karena itu dosen saya, pembimbing saya masih S3 waktu itu. siapa Jadi Mas? orangnya Pak Kunarso. Oh Pak Kun. Jadi orangnya ini apa? Nggak bisa di kampus lama berbulan-bulan ngurus S3-nya itu. Iya Gitu Mas, siap, pas siap. Pak, pas Pak. Nah, ini menarik Mas. Nah, apa ya? Kan setelah perjalanan ini kan tadi Mas Fuad kan cerita bahwa sekarang sudah nggak di manajemen ya Mas. Udah nggak di perusahaan buat. Nah, ini setelah itu eh, dengar-dengar nih Mas Fuad malah sekarang eh, terjunnya ke dunia pasar modal ya Mas. Apakah Iya, benar Mas? iya betul. Itu gimana ceritanya Mas? Coba Mas cerita Mas. Ada siapa itu di situ? Sama kamu sendiri. Aku sendirian Mas. Sendirian ya. Jadi saya setelah 8 tahun ya di dunia perikanan tangkap, eh, apa ya, merasa ini butuh, saya pengen sesuatu yang lebih lebih baru, ya bisa dikatakan mungkin agak bosan apa bagaimana gitu ya. Dan juga mindset saya mengenai berbisnis itu berubah, memandang suatu bisnis itu berubah. Kalau dulu ketika tahun 2013, mindset saya itu masih bisnis ya cari modal, modal dari mana ya hutang gitu. Tapi sekarang setelah 8 tahun saya rasakan, terus saya mulai kenal pasar modal waktu itu 2019, mindset saya memandang suatu bisnis, suatu perusahaan itu sudah berbeda. Bagi saya, kita kalau berbisnis, pastikan dulu bisnismu itu tidak akan membuat kamu makin miskin. Dalam artian Iya, iya, begini, iya, iya. kalau kamu merancang suatu bisnis, pastikan kamu nggak akan rugi dari bisnis itu. Kalau kamu merancang suatu usaha, pastikan kamu nggak akan rugi, atau setidaknya kalau kita sebut margin of safety, dalam artian kerugianmu itu akan minimal sekali. Kita kan sekarang kan banyak yang bisnis, usaha kan gitu kan. Rame-ramenya lah sekarang. Tapi pembelajaran yang betul-betul saya ingat betul itu kalau bisnis pastikan dulu kamu jangan sampai rugi. Jadi kan kita harus bikin proposal bisnis toh kita berbisnis. Pastikan jangan rugi. Yang kedua, pastikan sebisa mungkin tidak pakai hutang. Nah, selanjutnya seminimal mungkin kamu keluar uang ya sesuai dengan prinsip ekonomi. Iya, keluar Kecil mungkin sedikit modal, untuk ya sebanyak banyak mungkin hasil. untung. Untung. Nah, ya
saya ini masih pegang kepemilikan ya di perusahaan kapal tadi itu saya masih megang, cuman saya nggak invest di situ. Sekarang saya investasi di pasar modal karena eh, saya melihat peluang di pasar modal untuk menimbun kekayaan. Bukan berarti ini materialistis atau masalah dunia, enggak sih, Betul, gitu ya. betul. Cuman Iya, ya, iya. ya, ya realistis saja sebetulnya ya begitulah. Berbisnis itu pastikan jangan rugi. Daripada kamu mulai bisnis tapi modalmu tidak kuat atau hitung-hitungan bisnismu kurang bagus, ya nggak usah mulai, ditumpuk saja modalnya kan. Yang sebelumnya kerja biasa, perbanyak nabung, perbanyak investasi di pasar modal sampai modalnya besar, baru memulai Compounding. di pengusaha, compounding, istilahnya compounding kan. Ya, compounding. Itu. Dan juga kalau kamu punya uang 1.000, kalau kamu mau mulai bisnis, gunakan saja Rp300 gitu. Jangan kamu gunakan semua, karena potensi kerugian dalam bisnis itu pasti ada, dan pastikan kita nggak akan jatuh miskin ketika kita gagal dalam berbisnis. Banyak yang bilang, jangan kamu pertaruhkan uangmu, jangan kamu usaha untuk mendapatkan uang, tapi mempertaruhkan uang yang sudah ada. Itu salah satu prinsip. Jadi ketika kamu punya modal 1.000, ya jangan kamu pertaruhkan semuanya, paling 300, dan pastikan jangan sampai uangmu itu kurang, modalnya tergerus, itu susah. Sekarang mayoritas orang-orang tuh mau bisnis biar kelihatan keren, sibuk apalah ini semua, tapi ujung-ujungnya tekor banyak sekali kan. Makanya sekarang saya investasi di pasar modal, karena kita tinggal beli saja perusahaan yang menurut kita perusahaan yang prospek bagus, bisnisnya bagus, bisnisnya bisa bertumbuh, tapi tentu di harga yang valuasinya murah kan. murah. Oh, punya juga investasi pasar modal ya? Dikit-dikit Mas. Pasti itu. Jadi sekarang memang saya kan ngikutin dunia perkembangan pasar modal ya sejak 2019. Sejak COVID itu sekarang RDN itu meningkat 3 kali lipat kan pemegang nasabah RDN awalnya cuma waktu saya masuk itu cuma 1,5 juta kayaknya. Tapi sekarang udah 4 juta lebih yang punya rekening saham. Tapi mayoritas di trader dulu pasti. Oh berarti kalau gimana? Kalau Mas Fuad ini gaya investasinya Mas Fuad jangka pendek, menengah apa panjang Mas berarti? Jangka panjang. Jadi saya masuknya sebagai investor bukan trader. Kalau trader kan dia melihat pergerakan harga kan dan sentimen pasar waktu itu. Cuman kalau saya tidak, saya berdasarkan kinerja perusahaan. Oh ya, laporan tahunan, kuartal gitu. Laporan kuartal, tahunan, kita riset di website perusahaan, apa di Tokopedia, di Shopee kan kita bisa riset produk-produk perusahaan, laris atau tidak, bagaimana kira-kira ke depan, strategi perusahaan bagaimana untuk meningkatkan penjualan. Jadi ya jangka panjang boleh dibilang, nggak pergerakan harian apa gitu kan. Iya, kan ada yang memang daily trader kan, lihat apa transaksi harian, dia jual belinya di hari itu, lihat selisih harga gitu. Kalau melakukan itu tuh memang ada ya orang yang berhasil ya, maksudnya berhasil di pasar modal dengan cara daily trader itu memang ada. Cuman kalau kata saya mah ya mengenai modal besar itu kan tergantung ya, maksudnya kalau mau untuk hidup dari trader memang modalnya kan harus besar. Iya, modalnya harus besar kalau buat hidup ya. Nah, tapi mayoritas saya trader yang berhasil itu cuma 1% dari 100 trader, paling 1 orang aja yang berhasil. Gitu. Kalau saya sih, kalau kamu apa alirannya? Saya jangka panjang sih Mas buat nabung sih. Tapi ada yang kayak beberapa perusahaan tuh yang saya gunakan buat daily trader sih Mas. Ya nggak terlalu daily sih Mas. Paling sebulan gitu-gitu kalau udah Swing ada margin trade untungnya gitu kan. jual. Yeah. Swing trade gitu kan. Tapi ada kalau yang turun kompon. Ada yang kompon tak timbun. Ditimbun terus ya ada. ya salah. Sejak kapan kamu? Baru sih Mas, aku belum ada setahun sih Mas, baru mulai kemarin Desember. Banyak juga anak-anak ikamat yang itu. 2 orang sih yang saya tahu, saya dan Gegas juga main.
Itu dari Sebelumnya siapa? otodidak, Mas. Enggak, maksudnya kan Belajar. pasti kalau saya terus terang, saya itu bisa Hmm. terbersit muncul keinginan investasi pasar modal karena temen Hmm. angkatan. Jadi saya ngelihat status WA dia, oh ini kok dia investasi apa ini pasar modal, saya jadi tertarik kan. Saya Oh belajar, iya belajar, iya. belajar. Dari temen sih saya ngelihatnya, jadi akhirnya saya ikut tertarik. Saya otodidak juga, baca-baca sendiri semua. Baca-baca Iya Mas. sendiri semua. Awal-awal dari teman sih Mas. Tapi setelah itu ngulik di YouTube sih Mas. Di YouTube Hmm. itu apa ya? Banyak yang channel-channel yang bahas apa ya? Cara mengatur Iya. keuangan lah Mas. Betul. Dengan gaji minimum, dengan gaji UMR, tapi Ya, bagaimana itu bisa dikelola dengan baik sampai mungkin 20 tahun ke depan gitu-gitu ya, sih Mas. Nah, mulai dari situ akhirnya mungkin terbuka bahwa ya apa ya mungkin itu salah satunya pasar modal dan lain-lain ya. itu cepat bisa membantu lah untuk ke Mm-mm. arah situ. Mengenai bisa hidup tidaknya tergantung kita. Jadi kalau biaya hidup kita rendah, nggak perlu modal besar kan untuk hidup dari Iya. pasar modal kan begitu. Kalau biaya hidup kita tinggi, otomatis perlu modal tinggi supaya Iya. hasil pasar modal bisa untuk hidup. Kan kembali ke kita sendiri. Kalau memang bisa dari pasar modal bisa hidup, kan banyak orang tanya begitu kan sepertinya. Hmm. Termasuk saya juga sering tanyain orang, maksudnya emang bisa hidup dari pasar modal? Tergantung. Kalau modal besar, gaya hidupmu lebih besar, ya nggak akan cukup. Hmm. Kan gitu. Kalau Hmm. modalmu kecil, sekalipun kalau gaya hidupmu kecil, ya cukup-cukup saja. Karena itu kembali ke bagian dari gaya hidup seorang investor itu. Hmm. Hmm. Kebetulan circle investor yang di sekitar saya itu mereka, kalau saya belajar dari mereka, meskipun mereka orang-orang kaya ya, terus orang kaya lah sudah saya bilang, pokoknya di atas langit beratnya, tapi gaya hidupnya ya biasa-biasa aja. Gitu, nggak terus suka pamer di medsos apa semua. Orang yang pamer di medsos itu biasanya OKB. Orang Ya kaya dari bukan bermaksud iya. bagaimana gimana ya, tapi setahu saya nih orang yang kaya betul, dia justru menginginkan privasi, Hmm. tidak Hmm. Betul Mas. menginginkan ketenaran, tidak menginginkan ketenaran. Betul betul. Oke Begitu, Mas. Mas. Nah, Apa pegang sama apa kamu? nanti gantian loh Mas, spill portofolionya loh Mas. Saya di saya BCA sih Mas. BCA terus sama. BCA terus kemarin karena Sido itu lagi Sido muncul, lagi jatuh Ah, banget kan laporannya kan lagi nah, nggak tahu ya, ya, saya ya, lagi berantakan ya, itu ya, saya ya. beli juga waktu lagi titik bawahnya, Hmm. terus eh, rata-rata ini sih Mas Unilever gitu-gitu sih Mas. Sama Hmm. saya nge-pounding di reksadana sih Mas. Dua reksadana. Oh, oh reksadana. Hmm. Reksadananya saham apa pendapatan tetap apa? Ada yang saham, ada yang pendapatan tetap Mas. Ada dua sih Oh, Mas. lewat bibit. Enggak, saya lewat ajaib. Oh, ajaib. Ya banyak banget itu ajaib. Jadi banyak banyak yang ini Sekuritasnya ajaib, makanya aku ajaib. Mas, banyak yang sekuritas pakai apa Mas? Mirai saya pakai Mirai. Oh, Jadi skill dia portofolionya apa? enggak. Portofolionya apa nih? Kalau Mirai itu Hmm. dulu waktu saya kan googling ya, banyak googling lah. Termurah itu Mirai waktu itu. Maksudnya Hmm. fee jual beli. 2,5%. Enggak, saya lupa persentasenya. Cuman di antara sekian banyak sekuritas, yang paling murah itu lewat Mirai. Fee Oh, jual belinya. Cuman untuk top up pertama itu harus 10 juta. oh iya 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 itu. Waktu itu, cuman sejak COVID sama dia minimal 100.000 sama dengan yang lain. Itu Mirai itu paling murah fee jual beli. Kamu sudah belajar apa buku apa untuk investasi? Belum Mas. Saya belum Mas. Masih lihat YouTube kok Mas. Oh iya, Saya enggak masih apa-apa sih. masih apa ya? Cuman Masih memang buat nabung tok sih Mas. Masih tak masukin gitu aja sih. Enggak yang enggak sebetul. analisis laporan gitu. Karena kan modalnya nggak besar juga Mas saya Mas. Kayak masih modal masih kecil-kecil gitu loh. Jadi nggak terlalu yang neritik ngeliatin laporan keuangan gitu belum sih Mas. Belum sampai ke situ sih. Ya bertahap sih. Kalau saya dulu beberapa bulan pertama di pasar modal juga paling saya beli ya itu. Sama persis kayak kamu BCA, Unilever,
Itu karena kalau Blue chip, blue kita chip. lihat ya kalau kita lihat di artikel-artikel pasar modal pasti kita untuk pemula pasti diarahkan ke blue chip gitu. Hmm. Memang untuk pemula rata-rata diarahkan ke blue chip itu sudah pasti. Maksud saya dulu juga masuk ke situ. Cuman karena saya termasuk beruntung, jadi waktu itu kan saya cukup sering buka Stockbit, terus dari situ saya masuk di grup Telegram. Jadi Nah, itu. ada orang nawarin, ini kalau mau belajar saham masuk grup Telegram. Nah, dari grup situ, itu grup nggak bayar. Dari grup situ ada investor, ada member lah ya, member grup, yang dia itu ngajarin fundamental. Dia Analisis fundamental. dia itu mantan trader, mantan market maker kita, cuma dia sekarang fundamental dan dia betul-betul ngajarin dalam artian kita tanya apa semua ngajarin dan kalau tanya pasti ujungnya disuruh baca buku sendiri gitu. Jadi Tapi baik ya orang ya berarti dikasih baik, referensi malah. iya dikasih referensinya bukan referensi topik saham tuh enggak, tapi kita dipaksa diajarin betul untuk harus belajar sendiri, baca buku, baca buku, baca buku. Jadi dikasih rekomendasi buku, suruh belajar. Kalau kita tanya ke orang itu, kita malah tanya balik. Kamu kalau sudah baca buku baru kamu tanya ke saya. Suruh gitu. Jadi saya dipaksa belajar sama member, sama grup Telegram itu. Itu nggak open. Sekarang saya kan masuk grup itu sekitar 2020 ya. Sampai sekarang saya masih di circle itu, jadi udah kayak teman-teman sendiri, cuman beberapa puluh orang sih waktu itu. Jadi ya circle saya orang-orang yang dia nggak bermindset YPC yang penting cuan, trading apa itu enggak. Jadi memang betul-betul diajarkan untuk menjadi investor kayak Graham, kayak apa? Phil Warren Buffett. Fisher, Warren Buffett, itulah banyak Phil Fisher. Akhirnya saya jadi baca buku investasi gitu. Awal-awal Gitu saya ya, Mas. investasi pasar modal yang saya beli BCA, Astra, Iya, Astra. Unilever, BRI, begitu-begitulah 10 blue chip. Tapi sekarang saya nggak megang sama sekali di antara. Gitu ya. Sama sekali nggak megang saya. Justru Megangnya perusahaan megang, apa, Mas? Komoditi-komoditi gitu. Perusahaan nah tambang. ini ya, jadi waktu 2020 itu kan komoditi kan drop banget tuh, 2020 kan drop. Banyak yang nggak mau masuk komoditi kan, sehingga harga-harga saham batu bara itu pada anjlok parah. Di situ, di grup itu mereka bahas mengenai penurunan harga batu bara sehingga berdampak pada harga-harga saham batu bara kan waktu itu. Dan di situ saya belajar makroekonomi. Pernah cerita ada buku intinya dunia yang diperdagangkan. Jadi member itu dia cerita mengenai ternyata ekonomi dunia itu membentuk suatu siklus. Oh iya. Siklus ekonomi. Jadi seperti krisis ekonomi terakhir itu kan tahun 2008. 2008 itu kan ada yang di Amerika itu kan KPR, krisis KPR rumah pada anjlok. Itu kan terus harga-harga saham kan turun semua, ekonomi dunia melemah dan lain-lain lah. Berulang di tahun 2020, penyebabnya COVID, sehingga harga saham pada turun semua, komoditas harganya turun. Nah, disitulah muncul suatu tesis bahwa ini harga-harga saham batubara ini waktu yang tepat untuk masuk, gitu. Untuk beli karena sedang dibuang market. Jadi tesisnya ketika justru perusahaan yang mendapatkan sentimen jelek, harganya turun anjlok, padahal itu perusahaan berprospek, perusahaan seperti itulah yang harus kita beli, gitu. Jadi saya ngikut siklus ekonomi, makanya saya masuk komoditas banyak di tahun 2020 waktu itu. Itu yang membuat saya akhirnya berlanjut sampai sekarang di pasar modal. Dan saya beruntung masuk ke circle grup saham itu sehingga saya belajar banyak. Belajarnya nggak ikut-ikutan Stockbit itu enggak, cuman betul diajarin
dipaksa untuk belajar sendiri. Kalau kita punya saham, milih saham harus ditelisik secara betul-betul, yakin tidak kinerjanya kira-kira nanti laba bersihnya tumbuh apa tidak. Kan sebetulnya pasar modal itu kita mengira-ngira perusahaan mana yang nanti laporan keuangannya membaik. Itu aja sih. Iya, membaik. Yang keuangannya membaik. Itu kan hancur-hancuran kan karena dia menurut saya terlalu mahal. Sudah. PE rasionya kamu udah tahu kan mesti nggak PE rasio, book value Iya, dan ROE kan tahu kan. gitu-gitu. PE rasionya itu Iya, ROE. PE rasio iya PE rasionya pernya aja 25. Saya pegang saham PE-nya maksimal 10. Jadi Iya, gampangnya iya, iya. inilah. Saya beli situ 25 tahun baru balik modal. Ya saya keburu tua dong. Iya kan? Iya. Jadi Iya. justru mindset di sini saya betul-betul merubah mindset saya. Saya beli perusahaan yang tidak punya hutang atau hutangnya minim, masih bisa tercover dengan pendapatan dan di harga yang murah, di valuasi murah. Saya pegang semua saham itu yang mayoritas PE rasionya di bawah 10. PE rasionya. Jadi kayak Sido itu kan harganya kan sekitar 1.000 ya sebelum anjlok, hampir 1.000 loh. Dia EPS-nya setahun cuman berapa, 50 apa berapa. Berarti gampangannya kalau dia nggak grow 20 tahun, uang saya baru balik modal. Kan nggak worth it, yield-nya cuma Terlalu lama. 5%. Nggak terlalu lama. Kalau yang saya pegang sekarang ini ada ITMG dari awal saya pegang. Dari harga 8 ribuan saya pegang sampai harga sekarang 40 ribuan kan itu. Wush. Naiknya tinggi banget. Terus itu Ada sekarang PE-nya 3, mungkin nanti laporan keuangan kuartal 2 muncul PE-nya tinggal 3, lah, 42, bahkan mungkin. Yaitu masih saya pegang. Kalau kayak konsumer itu yang saya pegang itu PBID. PBID itu perusahaan plastik. Dia smart. Jadi saya sekarang itu sejak ikut dalam grup Telegram itu, saya doktrin, kamu nggak akan kaya raya kalau masukin ke blue chip. Oh iya, malah gitu ya? Betul, saya nggak bohong. Ini mungkin ya kesempatan untuk kamu lah, mungkin untuk belajar lagi lah. Saya jarang modal tuh saya jarang banget. Kalau nggak ada orang tanya, saya nggak mau cerita karena nggak semua orang cocok. Karena nggak semua orang cocok di pasar modal. Dia harus sabar dan harus bermindset bahwa harus mau menurunkan gaya hidup untuk memupuk kekayaan di pasar modal. Itu mindsetnya itu harus betul kalau mau berhasil di pasar modal. Ada teman saya tawarin mengenai pasar modal, dia malah bilang kira-kira untung berapa. Nah itu salah. Mau berhasil di pasar modal kok pertanyaannya kira-kira untung berapa lah. Kita ini nggak MLM, kita ini nggak investasi bodong kok. Kita itu kan bisnis paling gede 20% itu paling gede banget setahun. Iya. 20% itu berapa lama? Lama sih ya, berapa tahun ya? 3 tahun ya? Wah, itu masukin deposito. Iya. Saya dulu awal masuk pasar modal, target saya itu cuman yang penting di atas deposito dan di atas inflasi. Betul. Deposito bank anggap aja 5%, inflasi 5%. Jadi minimal kita harus 10% tiap tahun. Oh iya. Dan kita kan minimal 10%. Kalau kamu return cuma 5%, ya kamu habis buat dimakan apa? inflasi uangmu. Buat apa? Iya. Mending disimpan kamu deposito, nggak ada resiko. Mending masukin deposito. Masukin deposito dia rugi. Deposito 5%, inflasi 5% kan nol. Nol kan? Nah, iya. Makanya setelah saya masuk grup Telegram itu, circle-nya orang-orang baik dia bermindset investasi. Bagi mereka beli saham. Kalau kira-kira setahun dapat untung 100%. Upset-nya itu 100%. Misalkan harga 100 nih, under value lah. Misalkan kita anggap sekarang ini base, base lah. Base itu tahu, base. Tahu dong. Ya properti kawasan industri kayak KIW gitu ya. Kawasan industri itu di daerah mana sih, Bekasi ini kayaknya. Base itu harga sekarang misalkan ini 200 ya, 200
200 perak Rupiah. ya. Kita hitung Per lembar. dari buku-buku investasi pasar modal itu kan ada cara untuk menghitung nilai wajar suatu perusahaan kan. Iya, Kita nilai wajar. hitung base ini nilai wajarnya 500 misalkan. Harga sekarang 200. Berarti kan ada Under berarti, potensi bawah. bener kan, tahu kan? Jadi Ya, ada potensi kenaikan lebih naik dari lagi. 100%. Nah, Ya, itu kan upset ya. Upsetnya lebih dari 100%. Kita hitung juga downside. Dari 200 ini kira-kira dia bisa turun sampai berapa kan gitu toh. turun lagi. Lagi sampai berapa kan gitu. Itu nanti kaitannya sama money management. Money management. Jadi kan kita masuk ke, misalkan kita modal 1 juta nih, jatahnya untuk masuk base. Jangan masukin dulu semua. Kita masukin 300.000. Nanti kalau dia turun terus, berarti market sedang memberi kesempatan bagi kita untuk beli saham base lagi kan. Makin turun kan makin senang kita. Kita bisa beli perusahaan dengan harganya makin murah. Di bawah harga pasar. Iya kan, otomatis makin turun perusahaan itu makin murah dong secara valuasi. Ya kita makin senang sebagai investor, tapi bagi trader kan dia cut loss. Iya, cut loss. Iya kan, bagi nah, kenapa kita tetap makin masuk ke base? Karena kita sudah tahu perusahaan itu seperti apa. Kita punya kepercayaan diri, kita pemilik perusahaan, dan gitu. Jadi mindsetnya kalau investasi pasar modal, ya, anggap saja kita ini memang pemilik perusahaan, karena memang kita punya perusahaan itu kan. Iya. Biarkan saja kita beli, ya biarkan manajemen mengelola perusahaan dengan baik, biarkan nanti laba bersihnya meningkat, otomatis kan kita sebagai shareholder kan senang ketika laba bersih dia meningkat. Entah itu dari kenaikan harga saham maupun dari dividen tau. Iya, mungkin dividen. Jadi menurut saya mindsetnya jangan berpikiran pengen untung cepat, tapi berpikirlah bahwa kamu tuh pemilik perusahaan. Gimana caranya perusahaan itu untungnya makin banyak gitu. Saya cut loss di Unilever, saya dulu masuk di harga 8.000. Oh, terlalu tinggi ya? Terlalu tinggi kan saya nggak ngerti saya kan, maksudnya awal-awal masuk pasar modal masih blank lah. Tahunya disuruh beli BBCA, Unilever, BRI apa itu semua. Saya jual di harga 5.000, saya cut loss. Wih, dari situlah saya belajar, akhirnya kebetulan sekali masuk grup itu, terus uangnya saya masukkan ITMG, dari situlah saya akhirnya masuk ke ITMG, ya dari 8.000 sampai sekarang kan, tahu diri kan, sampai sekarang saya belum jual, karena memang belum mencapai siklusnya sih, belum sampai ini. Iya. Belum makan dividen saja lagi. Ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali, lumayan mas. ITMG setahun 2 kali. Mana perusahaan nggak punya utang lagi kan? Punya utang terus mau apa lagi? Keren. Itu ya, pas Pak begitu. Iya mas, wah sharing-sharingnya ini sangat sangat menarik sekali Mas Fuad, membuka pikiran saya dan mungkin teman-teman yang lain. Mas Fuad pernah ini nggak mas kepikiran buat coba invest di saham Amerika mas? Atau pernah nyoba? Enggak ya? Enggak. Jadi ada teman ya di circle itu, dia cerita kalau mau invest di Amerika ya minimal modalnya harus miliar kan begitu. Saya belum sampai segitu. Dan juga saham-saham di Amerika menurut saya sih sudah sangat overvalue. Teknologi itu harganya PE-nya udah tinggi, dan di Indonesia masih banyak perusahaan yang memberikan potensi return yang besar, ngapain kita jauh-jauh ke Amerika gitu. Belum lagi kita rugi kurs kan setiap kali kita beli dolar kan kena potongan kurs dan lain-lain. Di Indonesia aja masih sangat bagus kok. Ngapain asing aja masuk ke kita, ngapain kita beli ke asing? Iya gitu. Mas, iya. Kecuali orang yang pengen biar keren ya, investasi luar negeri, silakan lah. Buat apa? Oke, siap. Mas ini menarik Mas. Ini kan lagi lagi hangat-hangatnya itu selain pasar modal kan ada investasi cryptocurrency yang dia nggak punya underlying aset lah. Ya. Mas Wati gimana? Pernah nyoba nggak sih masuk ke pasar cryptocurrency ini? Kalau pernah tuh ceritanya gimana?
Ada nggak cerita? Saya saya sama sekali tidak tertarik sih dari awal memang. Karena mindset saya tidak mau berspekulasi, saya tidak mau berjudi. Pokoknya apa yang kan saya basicnya kan pengusaha ya, bisnis ya. Mhm. Basicnya bisnis pengusaha ya, saya nggak mau berspekulasi. Saya anggap saya berbisnis juga di pasar modal. Saya punya bisnis PBID itu perusahaan plastik, saya punya bisnis batu bara. Saya harus Mhm. sering-sering tahu mengenai perkembangan perusahaan itu. Jadi kalau cryptocurrency menurut saya nih, ya bukan maksud gimana-gimana ya, karena nggak ada underlying aset ya, saya bingung menentukan valuasinya seperti apa. Iya, betul, betul. Seperti apa. Kalau Iya. kata teman-teman sih, mengapa kripto kemarin begitu tinggi naiknya, karena kan Amerika dolar, Hmm. cetak Mhm. dolar besar-besaran, terus bingung kan uangnya buat apa, buat jalan-jalan nggak bisa karena COVID, ya kan? Nggak mungkin, Ngumpulin akhirnya duit. kemana? Ya kripto saja lah yang nggak ada underlying asetnya lah. Akhirnya masuk ke tempat kripto kan. Makanya sekarang ketika COVID udah Ya, dianggap nggak ada, turun lagi. kripto turun. Anjlok. Anjlok. Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Cuman kalau bagi orang kripto ya saya nggak ngerti lah teorinya bagaimana. Ada juga teman sih yang invest di situ ya ada. Nggak tahu saya. 24 jam ya. Ya 24 jam. Kita bingung juga mau mana, nggak ada yang kita baca kan, nggak ada laporan keuangannya, nggak ada Tidak itu kan. ada. Jadi ya pasar modal, saya beranggapan bahwa saya pemilik bisnis, ya memang saya pemilik bisnis sih, gitu. Mengkritisi perusahaan. Jadi bantu penjualan, kayak ikut marketing, kita punya media sosial, ikut menyebarkan produk-produknya, gitu aja. Mhm. Wah ini Mas, apa ya udah nggak kerasa nih Mas udah sampai di penghujung Ya, acara bincang alumni. ya, 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 ya. Wah, seru sekali nih kayaknya apa ya? Passionate sekali nih Mas Fuad nih tadi ngobrolnya tuh saya dengerinnya sampai apa ya seneng gitu loh. Nah ini Ya, apa ya Mas? Eh, mungkin ada nggak sih Mas tips and trick ini buat teman-teman di luar sana sih bagaimana caranya bisa memulai dan sukses di dunia bisnis ataupun investasi khususnya tuh di Indonesia Mas. hmm, Itu ada nggak dari Mas Fuad tuh seperti apa? Tips and trick lah buat teman-teman yang lain. ya. Mau investasi apapun atau mau mulai bisnis, maksud saya juga ya berencana mulai bisnis kan, cuma nanti belum. Ya rencana memulai Ngumpulin bisnis. modal. Ngumpulin modal yang Compounding banyak. modal dulu, betul. Oh, Kalau founding saya modal. nanti compounding modal dulu lah di sini. Nanti kalau saham-saham emiten-emiten pegangan saya kok harganya sudah di luar valuasi, ya saya jual. Kalau nggak ada yang menarik, ya saya akan mulai bisnis real. Tapi dari sini saya belajar, ketika kita mulai bisnis real, pastikan proposal bisnis yang Anda buat itu meminimalisir kerugian. Hmm. Yang pertama itu meminimalisir kerugian. Mengenai keuntungan berapapun kita terima. Kita terima keuntungan berapapun, tapi jangan sampai kamu rugi. Harus bisnis itu minimalisirlah kerugian. Potensi kerugian itu harus betul-betul Ya. diminimalisir. Macam-macam lah, ya tergantung bidang bisnisnya ya. Ya sih kalau saya. Itulah paling. Cuman kalau mau investasi pasar modal, yang pertama ya mulai dari membaca buku-buku investasi ya. Rata-rata sih mungkin memang bahasa Inggris. Cuman Hmm. jangan beli yang, mohon maaf bukan gimana, penulis Indonesia, beli yang dari penulis asli langsung, Philip Fisher, Ben Philip Fisher. Graham, Warren Hmm. Buffett, dari buku-buku itu dulu, dari buku-buku itu dulu. Terus juga mengenai psikologi, ada satu buku bagus tuh untuk mengubah cara pandang saya terhadap uang, itu Hmm. Psychology of Money. Nah, Oh, mulai Soulful baca Money. buku itu. Nah, Hmm. itu Itu buku itu. terkenal banget Mas itu. Nah, yang rekomendasi saya ini teman saya di pasar modal, dia sudah asetnya udah triliun. Dia orang kaya raya, cuman mau memberitahu orang-orang kecil kayak saya begini. Psychology of Money itu betul-betul itu baca aja deh, baca. Terus Iya. selanjutnya ya Ben Graham, Bill Fisher, terus gitu. Banyak. Jangan dari influencer, pokoknya jangan salah kamu bayar untuk
apalagi bayar apa tuh? Apa sih? Kayak bayar untuk dapat rekomendasi itu loh. Kan banyak tuh. Oh, iya kayak di grup-grup juga itu. Daripada kalau kata pemirsa tadi, daripada kamu bayar untuk rekomendasi atau minta ulasan dari orang lain, mending uangmu untuk beli buku, Hmm, uangnya untuk siap, beli siap, buku. Ya, siap, siap. Terima kasih Mas ya Fuad, sama-sama. bintang alumni episode 14 ini sangat seru sekali tadi kisah dari Mas Fuad. Terus apa membagikan kisahnya terkait apa namanya pasar modal ini sangat apa ya buat teman-teman ini sangat istilahnya mencerahkan lah untuk insight baru dari Mas Fuad. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Mas Fuad sudah hadir di Ya, bintang alumni sama-sama. 14. Ya, semoga sukses lah, Camat. Amin, semoga sukses Jadi ada Mas. proyek apa ini? Ini lagi running ini sih Mas, apa penelitian di Banten kemarin, Oh, Chandra Asri, Petrochemical TBK. oh Udah iya toh, berlantai di bursa saham. Iya, Chandra Asri. 10.000 TPIA, sahamnya. TPIA, ya. Ya, Itu pegang apa ada proyek tanaman gitu ya? enggak, dia ini Mas, apa studi kawasan sih Mas. Mangrove, karbon, terus Ih, bagus kemudian ya. herpetofaunanya, Kok bisa kemudian dapat valuasi valuasi dari mana? ekonomi daerah tersebut. Dari mana aku bisa dapat informasi? Dihubungin Mas, Ikamat dihubungin. Kebetulan Chandra itu punya lahan di Desa Citeret, sekitar 3 hektar Hmm. area. Oke, Ya, terima kasih Mas ya, Fuad. sama-sama. Salam mangrover. Semangat, Mangrove.